Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar tersebut, kita bisa bermajelis pada kesempatan pagi kali ini, melanjutkan apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari sebagian dari perkara yang wajib untuk kita ketahui dalam rangka wasilah kita untuk semakin bisa melaksanakan hikmah terbesar Allah ciptakan diri kita, yaitu lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada kitab yang membahas tentang kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala pada martabatus saniyah, tingkatan yang kedua, yaitu mahabbatuhu, mencintai apa yang Allah perintahkan. Pada pertemuan yang lalu kita nukilkan kalam al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang mahabbah, cintai. Yang saya ulangi sedikit, beliau mengatakan wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah, ada 4 macam dari cinta. Yajibu tafriqu bainaha, wajib untuk membedakan dari 4 macam cinta ini. Wajib kita untuk bisa membedakan. Wa innama dhalla man dhalla, hanyalah tersesat seorang yang tersesat bi adami tamyizi bainaha, dengan tidak adanya kemampuan membedakan di antara jenis-jenis cinta tersebut. Itu bisa menyebabkan ad-dhalal, kesesatan, ya. Yang pertama sudah kita sebutkan, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wala takfi wahdaha fin najati min adzabillah wal fauzi bi thawabihi. Jenis yang pertama ini belum cukup hanya dengan modal itu saja untuk selamat dari azab Allah dan sukses meraih pahala dari Allah. Belum cukup hanya cinta kepada Allah saja. Wa innal musyrikina wa ubadis salibi wal yahud wa ghairihim
yuhibbunallah. Karena orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan selain mereka juga mencintai Allah. Maka dengan modal itu saja belum cukup. Buktinya apa? Orang Nasrani, orang musyrik, orang Yahudi selain mereka yang juga mencintai Allah belum bisa selamat dengan sebab itu dari azab Allah dan belum bisa mendapatkan kesuksesan di sisi Allah. Mereka masih dihukumi kafir, musyrik, diancam kekal di dalam jahanam. Berarti modal cinta saja sama Allah cukup atau belum cukup? Belum cukup. Karena masih bersekutu dengan orang-orang yang Allah benci. Jelas ya, ini yang pertama. Karena itu kalau para ulama kita mengatakan mencintai Allah yang kemudian itu dikatakan bermanfaat, itu maksudnya terkait padanya poin yang kedua dan yang ketiga, bukan sekedar cinta kepada Allah. Karena itu dalam ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum min dunillah yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mereka mencintai andad tadi seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah apa tidak? Nah. Kemudian orang yang beriman seperti apa? Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi asaddu hubban lillah ini melazimkan nanti poin yang kedua dan poin yang ketiga. Itu cinta yang bermanfaat. Jelas ya? Jadi hanya bermodal cinta kepada Allah saja belum menjadikan seorang selamat dari azab Allah atau sukses meraih keberuntungan di sisi Allah. Artinya belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena orang yang selamat dari azab Allah secara total artinya nanti ujungnya akan selamat, dan orang yang akan mendapatkan kesuksesan di sisi Allah hanya seorang muslim ahli tauhid. Selain muslim ahli tauhid nggak akan pernah meraih apa? Kesuksesan. Nggak akan beruntung. Jelas ya, itu maksudnya. Jadi makna wala takfi wadha fi najati min azabillah, belum cukup cinta saja untuk menyelamatkan dari azab Allah, dia belum bisa dihukumi muslim meskipun mencintai Allah. Jelas ini? Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Itu akan menghilangkan semua cinta yang disejajarkan dan cinta kepada Allah. Kelazimannya harus begitu. Ya? Nah. Jadi difahami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemarin juga sudah kita sebut murajaah ini ya. Mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang Allah cintai. Kata beliau, wa hadhihi hiyallati tudkhiluhu fil Islam. Nah, tingkatan yang kedua inilah, baru tingkatan inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena seorang yang mencintai Allah belum tentu mencintai apa yang Allah cintai, dan belum tentu membenci apa yang Allah benci. Buktinya orang-orang Nasrani loh mencintai Allah, malah melakukan sesuatu yang paling Allah benci, beribadah kepada selain Allah, menasabkan kepada Allah anak. Oh, ini sesuatu yang sangat Allah benci. Ya, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana engkau katakan Allah punya anak sedang Allah itu tidak beristri?
Padahal mereka mencintai Allah apa tidak? Nah, jadi diperjuangkan jenis mahabbah ini, dibedakan. Karena kalau nggak dibedakan nanti bisa tersesat, kata Imam Ibnu Qayyim begitu, berbahaya. Nah, kalau mencintai apa yang Allah cintai ini nggak masuk di dalam pemahaman kita, lalu mencukupkan mencintai Allah saja, padahal itu belum bisa memasukkan dia ke dalam Islam atau mengeluarkan dia dari kufur, nah ini takhlid namanya, campur pemahamannya, salah dia nanti dalam pemahaman. Ya, jadi yang kedua mencintai apa yang Allah cintai. Wa hadhihi allati tudkhiluhu fil Islam. Cinta inilah yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Andaikan orang Nasrani mencintai Allah, kemudian mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta dengan kalimatus syahadat, dia ucapkan kalimat itu. Allah mencintai tauhid, dia tauhidkan Allah. Allah membenci syirik, dia benci kesyirikan. Tudkhiluhu fil Islam. Jelas ini ya. Nah, wa tukhrijuhu minal kufri, dan inilah yang mengeluarkan seorang dari kekafiran. Orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia juga mencintai tauhid katakanlah, tapi dia juga mencintai dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tauhidnya. Ini belum tukhrijuhu minal kufri, belum mengeluarkan dia dari kekufuran. Bahkan kalau tadinya punya Islam, itu membatalkan keislamannya. Orang katanya mencintai Allah, tapi apa? Masuk dalam ayat Allah SWT, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Syirik dalam mahabbah, karena cintanya kepada sesembahan dia selain Allah, diberikan korban kepadanya, disembelihkan sembelihan korban. Nggak mungkin ini akan diberikan sembelihan korban itu kepada sesuatu selain Allah, kecuali karena dorongan apa? Cinta kepadanya. Ini yuhibbunahum kahubbillah. La yuhibbunahum kahubbillah itu nanti mahabbah yang berikutnya, itu namanya syirik. Dan syirik yang paling buruk, syirik yang paling dahsyat itu yuhibbunahum kahubbillah. Itu ya. Nah, wa habbun nasi ilallahi aqwahum bihadhil mahabbah. Orang yang paling Allah cintai, yang paling lurus dalam cinta jenis ini. Wa asadduhum biha, dan yang paling kuat cintanya dalam jenis ini. Karena itu coba kita latih diri kita ini, dilatih, ditamrin untuk mencintai apa yang Allah cinta itu dengan betul-betul cinta. Salat itu ya betul-betul kita cintai. Dengan berangkat dari apa kemarin? Diilmui. Orang itu kalau mengilmui sholat, faidah sholat, ganjaran yang Allah janjikan, keberuntungan yang Allah siapkan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya, akan dicintai sholat itu dengan sebenar-benarnya. Semakin akwam, semakin asad, semakin lurus, semakin kokoh cintanya, semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu diilmui syariat Allah. Orang itu semakin mengilmui apa yang Allah perintahkan, semakin akan kokoh apa? Cintanya. Akan semakin bagus dia. Jelas ya? Maka kita harapkan antum semua, ini nikmat Allah yang luar biasa ya. Kita hidup di ruang lingkup ilmu. Jadi kalau kita mau mengilmui apa yang Allah syariatkan, sarananya sebenarnya sangat mudah. Nggak bisa nyantri seperti anak-anak kita ya. Antum baca, ada masalah ditanyakan.
Orang itu kalau penasarannya tinggi biasanya cerdas, ya Banda. Rasa ingin tahunya itu tinggi, ya itu biasanya cerdas. Tapi kalau apa namanya, lugu gitu, nah itu ya wis gitu. Segitulah bagiannya. Jadi nggak penasaran, nggak ingin tahu sholat yang benar itu seperti apa. Nggak ada ingin tahu itu. Dengar cerita itu misalnya, ulama itu, atau bahkan Rasulullah SAW sujud. Satu saat Ibunda Aisyah kehilangan Rasulullah SAW di malam hari, dicari-cari, terpegang kaki Nabi SAW sedang sujud, kakinya tegak begini. Terdengar seperti suara air mendidih dari dada Nabi SAW. Menangis Nabi SAW. Sholat kan? Kok seindah itu toh sholat? Kok selegat itu toh orang sholat? Kok senikmat itu toh orang sholat? Ada penasaran, seperti apa tuh sebenarnya? Nah, mestinya begitu. Sehingga dia bisa mencintai sholat tadi. Sampai Rasulullah SAW kan cintanya sama sholat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, khubbiba ilayya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Disenangkan kepadaku wewangian dan wanita. Senang Nabi SAW dengan itu. Tapi itu bukan menjadi penyejuk hati beliau. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi hakikat yang menyejukkan hatiku, yang menjadikan tentram hatiku, yang menjadi pujaan hatiku adalah as-shalah. Nah, kita terbalik apa? Masya Allah. Ya. Nah, jadi cinta itu dibangun, jangan dibiarkan. Bahkan kita ini kok misalkan mencintai apa yang Allah perintahkan, yang Allah cintai itu kok nggak muncul-muncul begitu, sedihlah itu. Kenapa ya? Penyakit berarti. Karena orang itu kalau nggak mencintai apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan tadi, akan dia jadikan sesuatu yang kurang nilainya. Kalau toh dia kerjakan hanya sebagai rutinitas dan asal-asalan. Yang penting sholat saya sudah sah, takbiratul ihram, ada niatnya, terus saya nggak melakukan pembatal sholat sampai salam. Soal khusyuk nggak pernah terfikir. Saya kok nggak bisa nangis dalam sholat saya, nggak pernah ada kerinduan. Saya kok nggak bisa menikmati lezatnya sujud menyembah Allah, nggak pernah jadi perhatian. Pokoknya ya sudah, yumdi hakada. 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun, nggak pernah terfikir. Lah itu iman ya, itu sayang. Sebentar lagi kita mati. Ya kan? Nah, udah putih-putih gini. Jadi begitu. Ini perlu diperhatikan ini. Kita ingin ilmu itu sampai di sini. Untuk apa kita punya ilmu kalau itu hanya sekedar maklumat, pengetahuan, nggak berbekas. Karena al-muradu minal ilmi atharuhu li talibihi. Jadi maksud dengan ilmu itu adalah pengaruh positif ilmu bagi orang yang mencari ilmu. Kalau nggak ada pengaruhnya, sekedar maklumat ditulis habis itu sudah. Kemarin ditegur sholatnya begini, besok juga begitu lagi misalkan. Masya Allah. Sampai kemarin salaf kita gambarkan bagaimana dia menyesali, sedih, gundah, kok sampai terkena hukuman, nggak bisa nangis dalam sholatnya. Khawatir cinta dia kepada apa yang Allah cintai hambar. Nah itu diperhatikan ya. Maka salaf kita mengatakan kalau tidak ada 3 perkara saya nggak minat tinggal di dunia ini. Seperti Syafi'i juga mengatakan begitu. Ya, di antaranya adalah munajatu rabbi fi jawfil lail. Bermunajat kepada Rabb Allah di pertengahan malam. Kalau di dunia itu nggak ada syariat itu, nggak ada indahnya dunia. Kemudian salatul jamaah.
Salat jamaah. Jadi ulama itu beredarnya salat. Pokoknya munajat dengan Allah, hubungan dengan Allah, itulah yang paling indah dari kehidupan dunia mereka. Bukan harta yang lain, bukan. Jangan difahami, oh kita nggak boleh ngambil harta. Wah, antum dilarang aja juga lari kok. Sama dengan saya. Tapi kan perlu didorong dari sisi itu. Artinya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan di antara sebab terbesar rusaknya hati seseorang, dia menikmati nikmat Allah lupa mensyukurinya. Jujur, kita masih di situ. Nikmat Allah, makanan dapat nikmat, udah kalau makan sudah kayak nggak ingat Allah SWT sudah. Rongga seberapa pun masih bisa dimelarkan lagi, kan begitu ya. Terus udah nikmat, begitu berbincang dengan anak istri lupa siapa yang kasih nikmat ini. Masya Allah. Itu dikata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang bersibuk menikmati nikmatnya Allah tapi lupa mensyukuri kepada sang pemberi nikmat. Di antara juga apa? Berlaku maksiat dengan harapan Allah beri kesempatan taubat. Maksiat dulu lah nanti taubat, maksiat dulu nanti taubat. Akhirnya nggak sempat taubat, mati dia. Ini sebab rusaknya hati. Kikisnya bagaimana? Coba munculkan itu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa yang Allah cintai. Katakan rugi kita. Ya, rugi betul kalau sampai misalkan Allah beri kesempatan kita sujud 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun belum pernah merasakan bagaimana lezatnya sih seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rugi lah itu. Nah. Baik, sekarang al-martabah as-salisah. Cinta jenis yang ketiga. Beliau mengatakan al-hubbu lillahi wa fihi, mencintai sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, fihi, di dalam Allah. Artinya apa? Di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk bercinta dengannya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan wahya min lawazimi mahabbati ma yuhibbu, mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu termasuk kelaziman dari kecintaannya kepada apa yang Allah cintai. Mencintai apa yang Allah cintai, dicintainya karena apa? Karena Allah. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mencintainya. Kenapa kita cintai para sahabat? Karena Allah mencintainya. Kenapa kita cintai orang-orang yang berilmu? Karena Allah mencintainya. Kenapa kita cintai salat? Karena Allah mencintainya. Kenapa Allah cintai la ilaha illallah? Karena Allah mencintainya, dan seterusnya. Dicintai karena Allah. Ini sempurna. Jadi kalau orang sudah mencintai sesuatu yang Allah cintai, itu sudah selamat dia dari adab Allah dan sudah keluar dia dari kekufuran, masuk dia ke dalam Islam. Penyempurnanya ini akan sampai kepada derajat yang sempurna kalau dia lakukan itu cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai istri boleh enggak? Boleh. Istri enggak dicintai bahaya istri. Mencintai istri tabiat cukup, boleh, nggak terlarang. Karena istri saya cantik, istri saya menarik, cintai, tabiat manusia. Tapi kalau seorang hamba mau nilai lebih dari itu, dicintai istrinya karena Allah, sehingga bisa menjadi benteng. Lu benteng dari apa ini? Ketika mencintai sesuatu karena Allah, wa fihi, dalam ruang lingkup tatanan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika terjadi penyimpangan kepada orang yang dia cintai sekalipun, penyimpangan tetap penyimpangan. Rasulullah itu paling mencintai, yang paling beliau cintai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyimpang, beliau salah, ya beliau disalahkan. Salah ya salah.
Kan kadang-kadang orang kalau sudah mencintai gelap, nggak berani menyalahkan orang yang dia cintai, nggak berani menegur orang yang katanya dia cintai. Ini cinta yang jelek. Kalau suami namanya dayus, membiarkan istrinya melakukan maksiat kepada Allah, dia tidak tegur, alasannya apa? Cinta. Nah, ini dibuang seperti itu. Jadi cinta secara tabiat boleh, tapi kalau kita ingin peringkat yang utama, ingin grade yang tinggi, maka cintailah karena Allah. Anak pun seperti itu. Anak itu bisa jadi mahzanah, kata Nabi SAW, bisa jadi duka cita, bisa jadi apa? Mabhalah, membuat kita ini pelit, bakhil. Anak, betapa banyak orang tua yang bersedih karena apa? Melihat anak-anaknya tidak jadi qurratul ain, tidak menjadi penyejuk hatinya. Melihat anaknya itu, masya Allah, tidak ada kecuali air mata. Kalau toh nggak bisa keluar dari mata, hatinya menangis, melihat merintih, melihat anaknya yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi PR, menjadi malu dia, mahzanah. Makanya diperhatikan, ikhwah, mendidik, apalagi itu anak kandung kita sendiri, nggak bisa hanya dengan fisik dohir begitu, nggak bisa. Antum bentak, antum marah, antum pelintir-pelintir kumis kalau punya, antum keras-kerahkan suara, nggak cukup. Al-haibatu minallah, kewibawaan itu hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebus pintunya Allah. Hati anak-anak kita, istri kita, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Tembus pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan ada seorang itu anaknya nakalnya luar biasa. Dulu gak punya anak, minta anak, hanya minta anak titik, dikasih anak oleh Allah, nakalnya luar biasa. Sampai dia umroh Ka'bah doa supaya Allah matikan anaknya. Harus saking gak kuatnya. Ditegur oleh seseorang, jangan, kamu dulu gak punya anak mintanya, setelah dikasih anak, kamu bukan minta anak yang soleh toh? Dulu cuma minta anak, dikasih anak. Doakan kepada Allah agar Allah menjadikan anakmu soleh. Datang lagi itu ke depan Ka'bah, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpahkan semua isi hatinya. Maka begitu pulang, dijumpai anaknya, masya Allah, perubahan yang sangat drastis. Ditanya anaknya, kenapa kamu bisa seperti ini? Nggak tahu, tiba-tiba pada jam sekian saya tahu-tahu muncul kesadaran dan ketakutan, saya rindu betul ingin ke masjid, saya sholat. Waktu itu ketika dicocokkan, pas bapaknya berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah, istijabah langsung dari Allah. Saat bapaknya berdoa, Allah berikan hidayah kepada anaknya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan hanya mengandalkan fisik. Saya ini basicnya guru, sarjana SPDI saya. Hanya dengan ini loh, nak, ijazah saya ini. Coba guru agama saya, ya anaknya ketawa. Pakai kuwatul maknawiyah begitu loh. Perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun kejujuran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita jujur, pernahkah saya merintihkan doa tentang anak saya secara jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu memang problem saya yang paling besar? Atau sementara ini hanya saya salahkan, saya bentak, saya hanya mengandalkan kekuatan fisik kita? Nah, introspeksi. Itu kalau mencintai anak karena Allah. Demikian juga anak didik. Ya, kalian atau antum mengajar, didoakan anak-anak. Nah, bagian antum itu besar loh ya, besar bagian.
Kalau sampai sukses, anak itu jadi orang yang baik, masya Allah. Ilmun yuntafa'u bihi. Taib, itu cinta jenis yang ketiga. Wala tastaqimu, beliau melanjutkan, wala tastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi walahu. Tidak akan lurus cinta seorang kepada apa yang dicintai oleh Allah kecuali dia lurus dalam mencintainya karena Allah atau di dalam syariat Allah. Tidak akan lurus cinta jenis yang kedua kecuali dengan lurusnya cinta jenis yang ketiga. Mencintai apa yang Allah cintai ini nggak akan lurus, nggak akan mustaqimah kecuali kita cintai karena Allah. Kita senang salat, tapi dicintainya sudah cinta begitu saja karena kewajiban orang muslim ya harus mencintai salat. Hanya begitu saja. Tapi diupayakan dicintai betul-betul karena apa? Karena Allah. Dan itu beda loh ikhwah. Dirasakan itu beda. Nanti akan meresap. Apa-apa itu kalau kita cintai karena Allah, masya Allah. Udahlah, tanya sama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tentang hal itu. Luar biasa. Makanya dalam bermuamalah bersaudara begini, mencintai saudara di jalan Allah karena Allah itu bukan hanya sekedar perkara yang kecil. Kalau para sahabat dulu itu menjadi suatu yang agung sehingga diperjuangkan betul. Nah, cinta seperti itu kan adanya bukan dalam hal-hal yang menyenangkan. Di saat kita butuh, di saat saudara kita butuh, di saat kita memang membutuhkan saudara kita, disitulah hadirnya cinta. Cinta karena Allah. Saudara kita jatuh barangkali, wahatta itu tenggelam dalam dosa. Orang yang mencintainya karena Allah tidak akan mencelanya. Dia akan ambil tangannya, ajak kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dibiarkan. Jelas ya? Ini cinta jenis yang ketiga, mencintai apa yang Allah cintai, dicintainya karena Allah. Di sini mari kita fahami. Jadi betul-betul kita fahami gitu loh, kita renungi. Jangan hanya jadi maklumat ya. Apa sih makna mencintai apa yang Allah cintai? Kita cintainya karena Allah itu. Sehingga kita rasakan gitu. Nah, ilmu untuk introspeksi diri kita. Benarkah selama ini kita cintainya karena Allah? Karena kebanyakan manusia, masya Allah ya, para salaf sudah mengatakan satu saat nanti akan tiba di waktunya seorang masuk ke masjid, tidak dia jumpai di ahli masjid tadi satupun alamatul khusu', tanda kekhusuan ibadah. Sekarang cobalah kita, ya kita cuman siapalah kita ini, antum masuk ke masjid misalnya, secara umum aja di masyarakat, lihat salat mereka, kita sulit sekali menjumpai orang yang sholat dengan benar dan khusyuk. Sampai saya pernah lihat dengan mata yang belum ganti baru ini, orang sholat satu takbir untuk 2 gerakan, saking nggak tahu mau mengejar apa, begitu. Sujud dia, Allahu Akbar, langsung dipakai dengan untuk duduk di antara 2 sujud. Canggih betul orang ini kan begitu. Jadi Allah cepat betul. Begitu sudah sholat, itu pun pakaiannya masya Allah, menampakkan aurat, cepat kayak bawa buru-buru gitu. Udah selesai tasawufnya, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur. Nggak tahu mungkin janjian apa atau transaksi apa di luar sana. Masya Allah, itukah bagian untuk Allah yang katanya dia cintai? Wajar kalau salaf kita mengatakan satu saat masuk ke sebuah masjid, orang ibadah sholat, hampir tidak kita jumpai lagi tanda kekhusuan pada ibadah mereka. Karena perintah Allah datang begitu saja, tidak berupaya dicintai dan tidak berupaya dicintainya karena Allah. Nah, kita coba, kita bangun.
Di saat sesuatu itu sudah langka, hampir punah, kita munculkan. Loh, itu fadilahnya besar loh. Fadilahnya besar. Kita perjuangkan ibadah kita ini. Yang untung antum kok, bukan siapa-siapa. Perjuangkan sesibuk apapun. Makanya adalah syariat qailulah. Biasanya kalau sholat duhur capek, penat, qailulah ada, tidurlah sesaat. Itu ibadah sunnah. Qailulah itu gak lama-lama, jangan qailulah 3 jam. Oh, itu mati. 5-10 menit. Karena kalau sudah terperangah begitu kan udah seger. Ambil air wudhu yang benar. Kadang wudhu kita juga nggak kita cintai karena Allah, sehingga asal-asal mengerjakannya. Wudhu kadang kaki, megang kaki aja males sudah. Ada keran, untung ada keran sekarang ini. Shot. Kena nggak urusan. Masya Allah. Coba kalau itu dicintai karena Allah, dia pegang. Kan ada sunnahnya, bahkan sebagian ulama wajib menyela-nyelai jari supaya air betul-betul masuk. Wudhunya sempurna. Kenapa? Wudhu dengan sempurna itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan antum dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah itu beda dengan umat yang lain itu asarul wudhu. Khilyatul mu'min itu loh. Perhiasan orang mukmin itu ya air wudhunya itu. Nanti cemerlang wajahnya, putih berseri nanti di yaumul qiyamah. Loh itu, kemudian kan, oh masalah seperti itu ya wudhu, dicintai karena Allah, maka dilaksanakan wudhunya dengan jujur sebaik-baiknya. Jangan ngerundukkan badan, jangan malas, punggung yang ngasih juga Allah loh. Jari yang ngasih siapa? Allah. Suruh nyela-nyelai jari aja kok nggak mau loh. Rukuk kepada ahli dunia aja seneng kok. Jadi ibadah itu kita menikmati itu loh. Jangan ibadah nggak kita nikmati. Coba makan aja kita siapkan. Nantilah kalau sudah slow betul kayaknya udah respect betul yang terhadap makanan. Kenapa? Ingin menikmati makanan tersebut. Saya pindang. Misalkan begitu ya. Lah hanya pindang loh. Enak. Lah ini sholat yang kata Nabi qurratul ain. Dinikmati, jangan ibadah gak dinikmati. Kuncinya di situ. Cintai apa yang Allah cintai, dicintainya karena Allah. Coba antum bersaudara ini berteman, antum betul-betul jujur cintai karena Allah, nikmat, lezat. Begitu, antum negur gak ragu-ragu. Ini keliru aja. Sampai seorang itu menegur saudaranya, marah ditegur saudaranya, dia bilang apa? Lebih baik antum marah bahkan membenci saya, bahkan antum pergi dari saya, nggak ada masalah, daripada nasihat ini nggak saya sampaikan, karena saya tidak ridho antum terjatuh dalam dosa. Itu cinta yang karena Allah. Dibenci orang yang dicintai kok membencinya, itu mungkin emosi aja 1-2 kali. Lah kan nggak ridho kita orang yang kita cintai jatuh dalam kesalahan. Kalau antum cintai istri antum, kemudian istri antum bermaksiat, antum biarkan, cinta karet itu bohong. Masa orang yang kita cintai karena Allah ridho jatuh dalam dosa dan kesalahan? Akan kita nasihati. Nah, kemudian jenis yang keempat, ar-rabi'ah, kata Imam Ibnul Qayyim, al-mahabbatu ma'allah, mencintai sesuatu bersama cintanya kepada Allah. Mencintai sesuatu, ma'a itu disejajarkan bersama. Ini yang dimaksud dalam ayat Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi disejajarkan dengan Allah. Ini namanya apa? Kata beliau, wahiyal mahabbatus syirkiyah. Inilah cinta syirik, syirik dalam mahabbah. Jelas, mencintai sesuatu disejajarkan dengan cintanya kepada Allah.
Jelas. Namanya cinta apa? Syirik. Syirik dalam cinta ini gembongnya kesyirikan, puncaknya kesyirikan. Karena mahabbah itu landasan tauhid. Kalau sampai diberikan kepada selain Allah, maka ini kesyirikannya adalah puncak kesyirikan. Karena seorang mau menyembah, seorang mau memberikan korban, orang mau beristighosah, orang mau bergantung kepadanya, takut kepadanya, tawakul kepadanya, itu beranjak dari apa? Mahabbah, cinta. Nah, beliau mengatakan, wa kullu man ahabba say'an ma'allah la lillah wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadahu niddan min dunillah. Setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah, setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah, tidak karena Allah, tidak dengan sebab Allah, tidak dicintai itu dalam ruang lingkup syariat Allah, berarti orang ini telah menjadikan sesuatu tadi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini. Apa saja itu? Mencintai Rasulullah, Masya Allah, ini amalan yang sangat agung. Tapi cinta kepada Nabi tidak dicintainya karena Allah, justru dicintainya bersama Allah. Berarti orang ini telah menjadikan Nabi tadi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada Allah, dia juga meminta kepada Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mahabbatun syirkiyah. Pelakunya musyrik. Jelas ya? Berapa macam cinta ini? 4 macam cinta. Wahadihi mahabbatul musyrikin. Itulah cintanya orang-orang musyrik. Kita menggambarkan orang musyrik boleh jauh, orang Nasrani, orang Yahudi, boleh dekat juga. Kadang-kadang orang yang mengatakannya dirinya muslim tapi mencintai selain Allah seperti cintanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meminta-minta kepadanya. Dan ini masih banyak praktek seperti ini. 4 macam mahabbah. Cinta kepada Allah, mencintai apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Allah cintai karena Allah. Kemudian yang buruk, yang sangat jelek, mencintai sesuatu selain Allah bersama Allah. Kemudian ada jenis yang kelima, yaitu mahabbatun tabi'iyah, cinta yang tabiat. Cinta yang tabiat. Cinta tabiat ya cinta yang manusiawi, kecenderungan hati. Orang ini ganteng, dia cintai. Orang ini cantik, dia cintai. Oh, sesuatu ini bagus, dia cintai, dia sukai. Ini istri, ini anak, ini orang ini baik, suka membantu, pengertian, dia cintai. Oh, ini karim, dia cintai. Itu namanya cinta tabiat. Nggak ada nilai ibadahnya. Ya seperti kita. Antum cintai teman-teman ini enggak? Loh, bener loh. Dicintai. Kadang-kadang cinta tabiat. Kalau mau naik lagi lebih mulia, cintai karena apa? Karena Allah. Sehingga mau ta'awun, mau kerjasama, mau ada apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tegak. Nah, cinta tabiat itu boleh apa enggak boleh? Boleh. Selama tidak berlebihan. Syaratnya cinta tabiat ini boleh selama tidak sampai mengantarkan kepada apa? Melanggar agama Allah. Itu batasannya. Kalau mencintai istri berlebihan,
akhirnya dibiarkan dia bermaksiat, atau justru membawa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai harta boleh enggak? Boleh. Cinta sama duit itu boleh. Biar enggak boleh ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cintai harta luar biasa. Boleh. Cuman kalau konsepnya cinta kepada harta ini maka cuman tabiat, enggak sampai terhunjam kuat dalam hati. Tabiat saja, karena itu perlu, karena bermanfaat, karena ternyata banyak membantu perkara-perkara yang memang dibutuhkan, apalagi hari ini, silahkan. Kan itu Allah suruh cari harta itu. Famsu fi manakibiha, berjalanlah kalian di lorong-lorong bumi ini untuk cari harta. Boleh dicintai. Batasannya tadi, selama apa yang dicintai syarat tabiat tadi tidak mengantarkan kita menyelisihi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai seperti itu, Allah murka. Yang kedua, Allah akan jadikan itu sebagai hukuman atas diri kita. Kalau kita baca orang yang mencintai harta sampai tidak dikeluarkan kewajiban zakatnya, Allah jadikan dia dipanggangkan di api neraka, jadikan setrika untuk menyetrika punggungnya, dahinya. Dia disiksa dari sesuatu yang dia cintai. Kalau kita mencintai istri kita, cinta tabiat, tidak kita cintai karena Allah, nggak ada lilahnya sama sekali, maka pahami Allah akan siksa kita dari arah sesuatu yang kita cintai. Pusing habis waktu kita. Mikirkan dia nggak pernah mikir kita, semau-maunya. Ibarat orang Jawa apa? Dikasih hati minta rempelok gitu ya. Dipikul di pundak malah nginjek kepala, kan gitu ibaratnya. Satu sisi kita mengejarnya sudah susah, begitu sudah kita dapatkan, kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan darinya. Itu cinta yang tidak karena Allah. Orang ngejar-ngejar misalkan ini harta yang dia cintai tidak karena Allah, ngejarnya itu udah susah, nggak ingat siang, nggak ingat malam, nggak ingat hujan, nggak ingat kemarau, kan gitu ibaratnya. Sudah sampai sholat juga lupa, kan gitu. Lah saya jamaah aja lah sholatnya. Sampai seperti itu, belum tentu dapat. Begitu dapat ini kadang-kadang kita nggak bisa menikmati, langsung aja habis begitu, nggak ada berkah, tersiksa. Coba aja nanti ini kita jadikan apa, introspeksi di sini. Ya, nah, baik. Itu 5 jenis mahabbah yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim, menyempurnakan pembahasan kita tentang martabah yang kedua, sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang perintah Allah, ayo kita cintai, dan cintailah itu karena Allah. Tolong yuk kita belajar ya, ana sama antum, kita sama-sama belajar. Coba kita cintai masing-masing poin dalam syariat Allah itu. Yang paling puncak, cintailah tauhid, iman, la ilaha illallah, dicintai betul. Jadikan itu harta yang paling mahal pada kalian, pada antum semuanya, sehingga nggak ada seorang pun yang boleh melepaskan saya dari kalimat ini. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, dia pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pertahankan ini mati-matian. Terus begitu sampai yang paling sederhana dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, insyaallah. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.